Ngomongin single, kamu tuh ngeluarin single terus kamu juga single? Atau gimana? Suka tembak gitu. Aduh sedih banget ini. Ya mau gimana dong? Tapi emang single? Single. Tapi udah pernah nikah belum sih? Udah. Ih keren, kenalin nih anak gadis. Anak gadis. Anak gadis. Pernah gadis. Pernah gadis. Pernah gadis. Terus ini pasti agak dramatisir nih ceritanya kalau ngomongin masalah. Tapi biasanya yang pernah gagal selalu ketemu ya. Itu dia. Kita nanti bikin komunitas ya, janda semakin di depan. Janda ceria. Dan terjadi lagi. Aja. Anak TikTok lo ya. Asli. FYP abis. Iya, jadi gue pernah nikah. Bangga banget nih pernah nikah. Oh harus. Harus Terus bangga. kenapa? Gagal pun juga harus bangga. Oh iya dong, tetap harus. Jadi gue nikah tahun 2016. Itu sama sih, gue 2000 berapa sih? 2000 Gue agak lupa gitu soalnya. Oh my god. Oh, sedih ingat-ingat. Au. 2016 terus? 2016, terus abis itu Berapa lama? 2 tahun doang. Oke. 2 tahun, terus cerai. Ya sudah. Kenapa Selesai. sih? Kenapa cerai? Cerainya ya karena perselingkuhan. Ih keren. Keren. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, perselingkuhan di mana-mana. Lo selingkuh apa? Deso. Ada Suzan. Kok lo bisa tahu dia selingkuh? Lo nggak bilang Suzan loh. Oh my god. Oh my god. Kan kita FBI. Oh iya, FBI. Wanita itu selalu tahu dan selalu ada jalan. Emang hati dan nuraninya tuh selalu Yes. tajam banget. Banget. Jadi emang Gimana ceritanya bisa ke gap? Gitu. jadi pas nikah tahun 2016 akhir, terus masih enak tuh, masih happy. Pengantin baru ya kan, bulan madu ya kan. Honeymoon berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Masih oke lah 6 bulan. Oke lah, gitu lagi rajin gitu kan ya. Ay, sayang gitu. Mau makan apa? Makan apa usia? Morning. Aduh agak jijik gimana? Oh my god. Terus abis Setelah itu 6 bulan itu? Setelah 6 bulan itu entah kenapa sepertinya Tuhan memberi sebuah pertanda gitu kan. Ini backsoundnya deng 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 gitu ya? Ya, ntar bagus juga nih buat promo ya kan. Oke. Gitu. Terus abis itu gue melihat lagi pegang handphonenya dia gitu kan. Terus gue ngelihat ada sebuah tiket hotel. Nando keras banget tanda tangannya. Tanda tepuk tangannya. Hebat. Tiket hotel. Dia bilangnya sih mau kerja, tapi kayaknya kerjanya di hotel. Ya kan mungkin mau staycation. Kan anak Jaksel bilangnya kalau check-in itu staycation. Padahal nggak tahu ya. Ya kan gue nggak tahu, bukan lagi gue. Gila. Iya, jadi gue nemuin etiket hotel yang dia memang booking pada hari itu. Waktu itu sih gue cuma mikirnya, oh ya mungkin cuma apa gitu. Abis itu gue diemin. Tapi lo nggak langsung negor? No, enggak. Gue cuma diem aja, oh ya sudah gitu. Gue masih berpikir kayak positif aja lah gitu kan. Terus abis itu nggak lama, sekian minggu kemudian, gue nggak sengaja melihat Facebooknya dia tuh connect ke laptop gue. And then gue melihat sebuah chattingan dia yang sangat mesra kepada wanita lain yang sudah bersuami gitu kan. Ya udah, terus dari situ gue ngamuk. Pertama kali gue melihat chattingan itu gue ngamuk, gue banting remote TV lah segala macem. Tapi abis itu ya udah kita balik lagi. Gue pikir ya lo memaafkan lah, mungkin ya itu cuma sekedar chatting gitu kan ya bahwa gitu ya udah. Abis itu lama-lama setahun kemudian gue melihat dia tuh mulai mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Oke. Gitu. Oh, orang politisi. Embur gitu. Terus lalu. Nah abis itu gue support dong gitu kan. Dan ternyata terjadi lagi. Ya udah, jadi akhirnya gue ngelihat beberapa bukti kalau dia tuh flirtingnya tuh nggak cuma sekedar flirting biasa gitu, maksudnya ada banyak chattingan yang menjurus gitu kan. Dengan wanita yang sama atau wanita yang berbeda? Berbeda. Ih keren. Gila, stoknya banyak. Kasih tepuk tangan lagi. Mungkin dia ngerasa paling ganteng kali ya. Luar biasa. Gitu kan. Terus abis itu jadi ketika dia udah masuk di partai, terus dia juga akhirnya flirting sama beberapa cewek-cewek yang di partai lain gitu. Terus ada juga bukan orang partai gitu. Gue ngeliat banyak buktinya juga.
Lo capturing nggak tuh? Gue capture lah, Bo, itu buat Buat bukti. pengadilan Ember. Gue gak mau kalah gitu. Karena gini, gue mikirnya gini, ketika waktu gue pertama kali ngegapin dia selingkuh, kan gue marah-marah, gue ngamuk, tapi yang gue dapet nggak ada, ngerti nggak sih? Cuma pelampiasan yang nggak berguna aja gitu. Dan dia otomatis mainnya makin rapi pasti, satu ke gap. Yes, pasti manipulatif lah gitu Iya kan, you know lah cowok kita. Terus Ando nggak gitu kan? nggak tahu deh. Nah terus ya udah akhirnya gue berpikir udah deh gue kumpulin dulu nih bukti. Gue kumpulin. Berapa lama lo ngumpulin itu bukti sebanyak itu? 6 bulan. Banyak banget tuh. Banget, 6 bulan gue ngumpulin bukti. Capturean dia sama si cewek yang satu, capturean dia sama si cewek yang satu lagi, cewek satu lagi, and then ada satu momen ketika gue habis nemenin dia campaign di daerah gitu pelosok, gue ngeliat nih ada yang aneh sama dia. Anehnya? Men, jadi kita di kereta gue ngeliatnya kayak gelisah, gelisah segelisah gue bilang kamu kenapa? Gue gituin kan, nggak apa-apa, dia masih kayak Apa kok aku baik-baik saja. Aku baik aja. Nah akhirnya sampai ke apartemen, kita jam 3 malam. Jam 3 malam kita nyampe apartemen, and then terus dia bilang, kayaknya aku pengen ngomong sama kamu. Kata dia gitu kan. Wah, apa nih Bo? Gitu kan. Oke, kenapa? Gitu. Aku mau jujur, kenapa aku gelisah sama kamu seharian gitu kan. Dia bilang, ya kenapa? Jadi aku dulu pernah selingkuh sama, anjir, apa cewek jadi-jadian. Dia cowok tapi bentuknya kayak cewek. Transgender? No, kalau transgender kan udah operasi ya, Bo. Ini belum. Tapi dia punya payudara gitu, bentukan rambutnya panjang gitu kan. Aku kayak tahu itu, yang cantik banget itu bukan? Cantik yang dulu pemain film. Oke. Dulu banget, Bo, dulu banget. Lalu? And then gitu kan. Terus abis itu dia bilang, aku udah lama gak sama dia. Terus abis itu gak lama aku ketemu lagi, aku chatting-chattingan ya sex by chat gitulah sama dia, dan itu dijadiin bukti sama tuh wanita itu gitu kan, wanita itu gitu. Terus dia diancem, Bo. Diancam apa? Dia bilang kalau misalkan si gue tuh nggak ngasih uang ke dia untuk berobat ambeien. Oke. Ya lucu banget gak sih? Ya kan karena wanita jadi-jadian kan. Mau lewat mana lagi, Pak, Bu? Pasti lewat belakang. Iya, maksud kan? gue Ketok gitu. pintunya di belakang, cowok. Assalamualaikum. Terus, oke. Kalau dia nggak ngasih uang buat berobat ambeien, dia akan blow up itu sex by chatnya itu. Gitu. Okay. Secara dia juga lagi naik kan, si itu lagi naik. Sex by chat. Berarti memang sebelumnya ketemu juga kan? Pernah. Ketemu. Jadi mungkin setahun sebelumnya atau tahun pertama kita menikah, mungkin dia udah pernah ketemu dan sudah bermain gitu kan. Abis itu udah lama enggak, and then pernah chattingan lagi dan begitu, dan ambeien lah gitu kan. Dia mengklaim ambeiannya gara-gara lo gitu kan. Dan kalau lo nggak ngobatin gue kasih duit, mintanya berapa banyak? nah itu gue nggak tahu. Ya gue denger aja udah gemeter wa gitu kan. Gue sambil ngerokok sok cool aja gitu. Oh gitu, oke. Anjing gitu kan. Terus kalau enggak aku nanti di blow up, secara aku kan lagi jadi jubir gitu kan. Plus aku juga lagi nyalonin diri gitu kan. Daripada kamu tahu dari orang lain, mendingan aku cerita ke kamu. Kamu kan istri yang udah aku anggap sebagai sahabat aku. Luar biasa. Tepuk tangan kebohongannya ya. Bohong. Anda luar biasa. Yes. Halo. Ya udah, akhirnya terus gue bilang, yang mana orangnya gitu kan. Dia kasih lihat. Anjir, iya sih, Bo, cakep ya gitu kan, Bo, gitu. Cuma ya kan masih bermain pedang gitu kan. Iya, betul. Terus terus gue diem aja. Nih, kalau wanita biasanya kalau udah kayak gitu biasanya mau ngamuk rasanya gitu kan. Di otak gue tuh kayak udah ada di pikiran gue tuh bayang-bayang gue tuh, anjing gue pengen ngelempar apa yang ada di depan gue, pak, gue tonjokin tuh orang sekalian gitu kan. Cuma enggak. Habis itu gue dengan tenangnya, gue sambil ngerokok, gue bilang, ya udah, aku bantuin kamu. Dan akhirnya besoknya gue pergi ke lawyer, gue minta saran ke dia kan, gimana caranya konsul sama lawyer.
Resiko terkecilnya apa nih gitu kan. Terus gue bilang tenang, aku bisa handle ini. Banci, gue nyebutnya banci kan, kesel juga kan ya, Bo. Gue bilang tenang, aku udah biasa menghandle tipikal orang seperti ini. Ya sudah, kita bisa bicarakan, tapi kamu yang harus bertemu, jangan aku. Iya dong. Anggap saja aku nggak tahu apa-apa. Aku akan support kamu di belakang. Gituin. Terus dia langsung yang kayak, aduh gila, aku nggak nyadar ya ternyata selama ini aku punya istri yang berkualitas. Tepuk tangan, bohong lagi. Kebohongan yang lain. Gue bagian tepuk tangan aja. Terus ya udah tuh, gue bantuin gitu. Dan you know what? Ternyata kita satu apartemen sama si Banci itu. What the fuck, man? Gila gak lo? Berarti ketemunya mungkin nggak sengaja di apartemen itu. Iya, gue nggak nyangka. Dan akhirnya ya udah, kan apartemen itu kan juga ada mallnya kan. Akhirnya ya udah ketemuan di sana. Terus jangan lupa kamu rekam pembicaraannya sama dia. Oh ya udah. Feeling aku dia nggak akan berani nge-blow up. Gue gituin kan. Dari cara dia ngomong segala macam, kayaknya dia emang lagi nggak punya duit. Secara memang karir dia kan emang stuck gitu kan. Karir dia benar-benar stuck saat itu. Ya udah, beres. Ya kan? Udah selesai nih. Gue kira dia akan baik-baik aja menjadi suami yang baik gitu kan. Setelah kasus itu ya, ternyata dia bikin masalah-masalah lainnya. Nah, apakah itu masalahnya? Ya balik lagi, selingkuh sama yang satu lagi, selingkuh sama yang satu lagi, satu lagi. Puncaknya adalah ketika kita berdua lagi ke Bali dengan tujuan yang beda ya. Dia ngurusin partai, terus gue jalan sama teman-teman gue gitu kan. Terus tapi gue tuh Instagramnya dia terkonek di handphone gue, gitu. Nah disitulah barang buktinya bahwa dia selingkuh bahkan di Bali, Bo. Maksudnya kita tuh masih satu hotel, bayangin gak sih? Dan dia masih sempetnya nyari ini tuh cewek yang satu di Bali, terus ditambah lagi nggak dapet yang ini, mungkin dia dapetnya yang satu lagi, penyanyi di acara partainya pun nama dia disikat. Gitu loh. Dan gue ngeliatin aja, itu gue inget banget jam 4 subuh di villa gue sama teman-teman gue kan. Chattingan dia lagi berlangsung di DM-nya, aku lihat. Dia kirimin foto-fotonya si cewek itu, bagian itunya, terus si cowok, si ex-husband gue juga kirimin foto bagian dirinya dia gitu. Gue bilang shit, gue bilang kan. Terus temen-temen gue kan ada yang sekong-sekong gitu kan, mereka yang nangis. Kita tuh abis mabok, maksudnya itu basiannya jadi nggak enak, ngerti gak sih? Terus dia, oh ya Allah Beb, kok lo begini sih Beb, kata gitu-gitu kan. Gue bilang ya udah, mau gimana lagi, gue gituin kan. Tapi perasaan lo saat itu gimana? Saat lo tahu? Lega sih sebenarnya lega. Jadi ternyata gue menyadari pernikahan gue itu benar-benar toksik gitu. Gue memaksa diri gue tuh untuk tetap bersama dia walaupun gue nggak bahagia gitu. Hubungan kita baik-baik aja ketika 6 bulan pertama, tapi 6 bulan berikutnya dan seterusnya, lo bayangin gue tahu dia selingkuh sama siapa aja gitu. Selingkuhnya nggak cuma chat gitu kan, dan kita tahu selingkuhnya juga nggak cuma sama cewek gitu. Tapi ketika gue masih satu rumah sama dia, otomatis mental gue drop dong. Pasti. Gitu kan. Maksudnya ketika ada dia, gue cuma kayak yang, hai sayang gitu. Ya, udah pura-pura makan, manis gitu aja mungkin ya, dan menjalani kewajiban lo sebagai istri mungkin saat itu. Betul. Kamu mau makan apa? Gitu, hati-hati, love you, kayak gitu kan. Ketika dia keluar dari rumah, gue nangis seharian. Dan itu terjadi setiap hari. Gitu. Selama 2 tahun itu? Selama hampir 1 tahun lah. 1 tahun gitu. Kurang lebih 1 tahun. Dan gue selalu seperti itu. Nangis dan insom gue pertama kali gara-gara itu. Gue tuh baru bisa tidur itu pagi. Karena kan memang ya pikirannya luar biasa banget. Ya. Maksudnya itu nggak cuma kena pikiran tuh, hati hancur nggak karuan, itu mental lo kena udah habis-habisan pasti. Parah. Jadi selama itulah gue tinggal bareng sama dia, mental gue kena, gue berusaha untuk meyakinkan diri gue, tapi
gue cinta sama dia, gimana dong gitu kan. Aku rela disakitin, yang penting aku sama kamu. Nah, pemikiran gue waktu itu jeleknya gitu loh. Kayak, terus nanti kalau gue cerai, gue nanti sama siapa? Hidup Gitu gue kan. gimana? Hidup gue gimana? Dulu waktu gue masih nikah sama dia kan gue belum kerja. Maksudnya gue udah cabut dari kerjaan, paling cuma freelance doang di PH gitu kan. Terus gue nanti gimana gitu kan. Terus nanti kalau dulu gue mikirnya takutnya banyak gitu. Nanti kalau gue misalnya gue janda gitu, emang masih ada yang mau nerima gue? Mau dong, banyak. Gitu. Banyak kan? Banyak. Banyak kan? Sekarang gitu ya, Pak. Iyalah. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya gue pertama kali doa gini. Pas itu terjadi ya, gue doanya gini. Ya Allah, tolong berikan aku bukti-bukti kalau memang dia itu bukan orang yang baik. Dan entah kenapa itu selalu ada. Magicnya adalah ketika gue habis sholat malam tuh, dia lagi tidur, di depan gue handphonenya dia. Ketika gue udah selesai berdoa, dan gue mendapatkan bukti lain. Langsung saat itu juga, yaitu perselingkuhannya dia. Gitu. Berkali-kali kayak gitu. Terus doa gue yang berikutnya, gue bilang lagi, ya Allah, sekali lagi beriin saya bukti yang kuat kalau memang dia bukan yang terbaik buat gue. Dapat lagi aja gitu. Akhirnya gue mikir, oke, ya Allah, tolong berikan aku kekuatan, keberanian supaya aku bisa menghadapi ini gitu. Aku bisa memutuskan sebuah keputusan gitu loh, yang terbaik gitu. Makanya gue mintanya tuh keberanian saat itu. Udah akhirnya pas yang Bali itu akhirnya jadi trigger akhirnya gue bisa fix, gue harus cerai gitu. Nah, pulang dari Bali kita beda pesawat, dia nyampe duluan, gue nyampe 1 jam setelah dia. Kita ketemu di apartemen, itu gue ingat banget jam 2 pagi, jam 2 malam pagi gitu. Ya udah, gue langsung to the point. Tapi gue nggak marah-marah, sumpah. Gue cuma ngomong kayak gini, sayang, sambil senyum, sumpah. Gue bilang, sayang, aku mau cerai. Gituin. Dia matanya melotot, Bo. Dia kayak yang, hah? Kaget seada-adanya gitu. Karena apa, dulu waktu gue nikah, gue tuh tipikal cewek yang penurut sama dia. Gak pernah speak up kalau misalnya gue kenapa-napa. Selalu manut. Kalau orang Jawa gitu kan. Ya kan berusaha untuk jadi istri yang baik. Gue mau mau dapet pahala sebagai istri gitu kan, Bo. Gitu. Itu kan memang ibadah ya, maksudnya kita tuh perempuan tujuannya menikah ya ingin melengkapi ibadah kita. Itu satu. Kan yang dapat imam yang baik, ya kan. Jadi family goals, keluarga bahagia segala macam. Ya pada dasarnya itu sih sebenarnya, walaupun endingnya dan realitanya nggak seperti itu. Ya udah, pada akhirnya dia kaget. Terus dia, yang lucu adalah yang jadi pertanyaan dia itu bukan kenapa. Apa dong? Kamu ngakses Instagram aku ya? Lucu gak sih? Iya gak sih? Terus gue bilang, enggak. Aku tahu kok kamu selingkuh sama siapa aja. Gue sebutin, Bo, nama-namanya waktu itu. Hafal ya? Hafal. Gue sebutin, aku tahu apa yang kamu lakukan di belakang aku sama si A, sama si B, sama si C, sama si D, sama si E, sama si F. Sampai Z. Yes. Terus dia, ya balik lagi, yang dia khawatirin adalah Instagramnya dia di saat gue mau ceraiin dia. Terus dia ngomong gini dengan wajah sombongnya, paham lah ya wajah sombong tuh kayak gimana kan, kayak aku sih nggak masalah ya sama cerainya, katanya gitu. Cuma aku pengen kamu log out dari Instagram aku. Oke, karena barbuknya semua ada di situ. Gitu ya? Kayaknya dia takut ya gue blow up ya. Secara dia emang lagi menjadi star di saat-saat momen-momen pemilihan itu kan gitu. Terus akhirnya gue bilang enggak, aku udah cukup. Dan saat itu gue nggak memberikan dia ruang untuk menjelaskan apa-apa, karena gue tahu ketika gue memberikan ruang untuk menjelaskan, nanti lo galau lagi. Nanti lo kasih dia kesempatan lagi. Yes, terus juga
gue nanti akan memberikan dia sebuah strategi manipulatifnya dia lagi. Betul. Gitu kan, dan gue nggak mau itu, dan akhirnya keputusan gue bulat. Gue saat itu juga keluar dari rumah. Gue cuma bawa backpack gue kan, baru balik dari Bali gitu kan. Gue cuma ngambil apa yang gue perlu ambil, udah. Oh iya, bantam satu gitu kan, tetap. Udah, gue pergi ke rumah kakak gue. Udah, nangis sih memang, sampai rumah kakak gue tuh gue nangis. Tapi habis itu besoknya ya udah. Ya paling yang nangis kayak keluarga gue. Keluarga gue tuh nggak ada yang tahu problem rumah tangga gue dari dulu, karena emang menurut gue tuh aib rumah tangga gue tuh gue nggak mau sebar ke siapapun. Gue jaga di situ aja gitu. Dan akhirnya gue ceritain, mereka shock. Terus bahkan keluarganya si X itu mereka meminta kita jangan cerai. Dan aku ketemu kan sama papa waktu itu, mertua ya. Janganlah gitu kan, janganlah Intan, bla 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 segala macam. Tapi nggak bisa Pak, masalahnya buktinya begini gitu kan. Mereka kaget juga. Dan aku ceritain sama kakaknya dia yang di Swedia, aku ceritain detail banget gitu. Brek, dia langsung, aku support kamu Tanu, apapun yang kamu putuskan aku support kamu gitu. Makasih Bang gitu. Akhirnya gue cerai, gue tutup komunikasi gue sama dia karena emang gue nggak mau komunikasi ya. Kecuali perihal dokumen perceraian aja biar cepet gitu loh. Lu nggak usah datang, biar kita selesai beres dah ya, benar, nggak usah pakai mediasi ya, biar cepet aja. Oke. Berarti udah berapa lama menjanda? Berapa tuh ya? 3 tahun. Ada sih 3 tahunan 3 tahunan kan? Sih tahun ini kayaknya bakalan jadi 4 ya. Iya. Belum ada rencana untuk nikah lagi? Gue pernah gagal lagi. Maksudnya pernah punya pacar, udah serius, terus dilamar pas ulang tahun, dan kita putus. Why? What's the problem? Ternyata perceraian saat itu memberikan gue sebuah trauma ternyata. Pasti. Setelah gue bercerai itu gue ikut komunitas Depression Warrior namanya. Karena gue tahu gue depresi saat itu. Akhirnya gue join sama komunitas itu, lumayan membantu gue untuk healing gitu kan. Terus abis itu ternyata proses itu nggak mudah ya. Maksudnya sesudah move on-nya kita, bekasnya walaupun sedikit itu pasti ada. Jadi sampai sekarang tuh masih ada takutnya, masih ada traumanya. Bahkan oke nih gue pacaran, gue udah membuka hati untuk cowok, yo pacaran gitu. Tapi ketika ditanyain merit, gitu. Itu takutnya luar biasa. Takut banget. Sama, aku pun juga gitu. Maksudnya yang mau ngajak serius ya ada, tapi gue rasa ya lu ambil batas sini aja nih kasarnya gitu kan. Lo sampai batas sini aja udah selesai. Maksudnya gue nggak mau yang terlalu dalam. Dan kalau buat nikah rasanya aku belum siap sih. Totally belum siap. Takutnya tuh masih banyak banget. Ditambah lagi kalau gue kan punya anak ya, kasarnya kalau gue punya buntut kasarnya dia. Ya banyak banget yang harus dipikirkan sih. Banyak banget. Maksudnya untuk gue yang belum punya buntut aja tuh sulit, ngerti nggak sih, untuk punya kepercayaan itu gitu kan. Gimana lo yang punya ada tanggung jawabnya gitu kan. Ya gitulah. Tapi aku tertarik apa Depression Warrior. Itu komunitas wanita-wanita yang divorce dengan depresinya itu? Enggak, jadi dia itu komunitas kesehatan mental gitu. Jadi itu campur-campur, itu menarik loh sumpah. Jadi kita suka ketemu di satu kafe, kita sharing. Kita suka sharing, nanti di endingnya kita kayak kasih harapan kita mau kayak gimana, dan di situ juga ada psikolognya. Jadi gara-gara di situ akhirnya gue ngerasa wow. Tau nggak, semenjak gue nikah sama dia waktu itu, gue tuh nggak punya yang namanya kepercayaan diri. Gue ngerasa gue nggak worth it. Nggak worth it dapetin dia, atau dia nggak worth it dapetin lo? Semuanya. Jadi gue ngerasa parah. Apalagi ketika, karena dulu jujur dia membuat gue seperti tidak ada harganya. Ketika dia mabok, gue pernah dikencingin, Bo. 2 kali. Badan gue. Seks. Mungkin ya.
Gak tau ya, cuma sih? memang beda sih. Fantasinya mungkin gitu kan, fetishnya. Iya, dia maksud gue dia memang seedik itu untuk nontonin hal-hal yang fantasinya more than Mungkin that. dia ini gak sih, hyper gak sih, Menurut punya gue- kelainan seks gak? menurut Gua gue iya rasa deh. sih iya deh, maksudnya Secara dia bisa sama yang bukan cewek kan? iya, terus bisa dengan banyak wanita gitu kan, Yes. gonta-ganti. Betul. Iya, mungkin ada sakit. Ada. Makanya mungkin emang dari situ kita nggak cocok gitu kan. Gue nggak mau menyalahkan dia, cuma menurut gue saat itu mungkin gue berpikirnya anjing lo kejam banget gitu kan. Cuma setelah itu gue berpikir kayak ya udah anggap aja secara seks kita nggak cocok gitu kan. Lu yang begitu, gue yang begini. Tapi yang gue tidak suka adalah janji kita. Lo hianatin. Tapi sebelumnya gini, lo menikah sama, lo memutuskan untuk menikah sama dia, berarti kan sebelumnya pacaran dulu atau gimana? Seharusnya kan kenal secara personalitinya, lo harus kenal dulu dong. Iya benar. Atau lo cap-cip aja, yuk nikah yuk. Enggak, gila. Jangan sedih, Say. Maksudnya, hamin seminggu kita mau nikah, gue putus. Karena dia selingkuh. Dari awal kan lo udah diliatin. Itu bodohnya gue waktu Dari itu. awal lo udah diliatin, lo dikasih tahu. Iya. Berarti memang sebelum lo married pun dia sudah melakukan Yes. hal perselingkuhan itu. Udah. Karena, nah ini mungkin pembelajaran buat gue juga gitu. Ketika kita tuh selalu berpikir, udahlah nanti juga dia akan berubah. Ya nggak sih? Padahal kan bisa belum tentu bisa nggak sama sekali. Ya mungkin berubahnya butuh waktu yang cukup lama. Bisa. Tapi memang kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dirubah kalau memang tuh orang nggak mau berubah. Betul. Memang Ya udah kan? tabiat jatuhnya. Yes. Dan dari situ kayak mikir, oh ekspektasi lo nih Tan, berarti nggak boleh kayak gitu lagi next gitu kan. Lo nggak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah seseorang cuma ya dia doang. Betul. Gitu kan. Hanya dirinya sendiri yang bisa merubah. Nah saat itu gue berpikir, dia akan berubah gitu. Ya ternyata enggak, dan akhirnya gue kecewa gitu. Cuma ya sudah gitu. Ya sudahlah ya, memang jalannya seperti itu. Iya. Pada intinya nggak ada satu perempuan pun yang ingin menjadi janda, ya nggak sih? Nggak ada. Nah, Nggak itu cuma ada. status doang sih. Itu status, Status aja. Yang sudah sarjana. sudah saja S1. Ember. Nah, berarti si single lo ini itu real story, emang bikin sendiri atau gimana? Kan Kalau Will You Stay about ini kan orang ketiga juga gitu. Will You Stay itu sebenarnya lagu tentang baper sih sebenarnya. Jadi lo suka sama nih cowok itu juga suka sama kita. Tapi ngapain si cowok berpikirnya gini, ya udah kalau udah saling-saling suka ngapain punya hubungan? Kita teman aja. Tapi ternyata si cewek nggak bisa. Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Gua mau kita ada status. Iya, Makanya makanya. cowoknya nggak mau. Nah, Karena kan cowoknya kan nggak mungkin menjalin status cuma satu dengan satu wanita, pasti dia balik lagi ke situ ya kan? tetap. Iya kan, si laki-laki ini nggak mau cuma satu doang ya. Kenapa kalau bisa 5 kenapa harus satu? Oh wow, makanya kenapa ada kata will you stay? Karena ada harapan si cewek tuh kayak will you stay gitu. Gue nggak mau sekedar cuma jadi teman mesra doang nih, friends with benefit doang. Tapi gue pengen Kita tuh lo punya. jadi lo sama gue jadi punya hubungan yang benar-benar klop gitu, maksudnya benar-benar sayang seperti layaknya pasangan gitu. Dan bisa untuk jauh lebih serius lagi untuk kedepannya. Dan gue bikin mini album sih. Mini album. Ada 5 lagu, salah satunya Will You Will You Stay. Stay. 4 lagu lainnya itu nuansanya beda gitu. Liriknya juga beda. Oke. Nanti endingnya boleh dinyanyiin dong. Boleh dong, Boleh, jangan boleh. dinyanyiin. Oke, apa yang lo mau sampein Apa ya? untuk wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat di sana? Apa ya? Harus Emang berani speak up, berani ngambil keputusan. benar. Maksudnya untuk saat ini kalau lo mau bisa hidup lo tuh damai dan bahagia, kalau menurut gue lo harus berani bersikap, berani jujur apa yang lo mau, berani jujur apa yang lo nggak suka gitu. Dan yang jelas lo harus punya keberanian dalam memutuskan hal, plus lo harus berani yang namanya kehilangan.
Karena banyak sekali orang yang takut kehilangan, akhirnya dia tetap berada di hubungan yang racun. Toxic. Jadi dia relationship ya, itu jadinya can kill you. yes, jadinya lo nggak akan bahagia. Dan dengan itu lo harus tahu kalau lo tuh worth it. Gitu. Akhirnya gue belajar di situ. Akhirnya gue belajar gue worth it, gue berhak bahagia, dan nggak ada siapapun di dunia ini yang boleh menjatuhkan diri kita sendiri. Gitu. Betul, karena kebahagiaan kita itu ya kita yang menentukan. Betul. Tidak bisa dibeli dengan materi atau apapun. Makanya kalau bisa jangan bergantung sama orang lain. Betul. Apalagi kebahagiaan lo. Betul, harus berdiri di kaki kita sendiri. Ya kayaknya seru ya ngobrol deep talk kayak gini, karena di setiap masalah pasti banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Mau dong nyanyiin dong. Mau. Will you stay? Will you stay? Will you stay? You know, I know that's true. We want so bad. Is it alright? I know you know we better keep it safe. Gonna be alright. I want to know that I love you so. Remember how we used to do it though. Come and get in close and put the body on me. I want to know that I love you so. Remember how we used to do it though. Come and get in close and put the body on me. Will you stay and save me from myself? Will you, babe? Don't go. Oke, kalau mau dengerin lagu-lagu lo, Instagram lo apa? Di-share dong ke teman-teman Boleh. virtual nih. Jadi kalau mau dengerin Tano Aura featuring Jang, Feel You Stay, bisa cek video liriknya di Andromeda Record. Di situ ada, jangan lupa di-subscribe. Terus mau lihat update-update atau mau sekedar chattingan sama gue juga bisa di Instagram. Oh, hati-hati disadap lo Instagramnya chattingan gitu. Tano Aura. Jangan lupa juga dengerin di Spotify Tano Aura featuring Jang, Will You Stay. Di Reso juga ada, di Jokes juga ada. Nah, silakan menikmati lagu-lagu dari Tano Aura. Thank you. Thank you. Stay strong. Yeah, strong. Harus